Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut saya sampaikan ini adalah video pembahasan tentang soal latihan untuk persiapan ujian semester, dimana soalnya pernah saya sampaikan di grup WhatsApp, dan materi-materi yang dimunculkan adalah materi yang sudah dipelajari di kelas. Contohnya adalah soal berikut ini, dimana soal nomor 1 ini adalah 30 dikurang 6 dikali 2 ditambah dalam kurung 45 dibagi minus 9. Sudah ada pembagian di situ. Gimana cara pengerjaannya? Berdasarkan kaidah perhitungan operasi hitung bilangan, yaitu kerjakan dulu yang di dalam kurung, ya kan? Setelah dalam kurung baru kemudian mengerjakan yang perkalian atau pembagian. Baru berikutnya penjumlahan maupun pengurangan. Gitu. Jadi kalau dilihat dari bentuk operasi hitung di soal, di sini ada yang di dalam kurung, berarti ini dulu yang diselesaikan dahulu. Jadi yang dalam kurung dulu kita selesaikan. 45 dibagi minus 9. Nah, bilangan 45 positif dibagi bilangan negatif, maka hasilnya akan jadi bilangan negatif kan. Bagian 45 dibagi 9 berapa? 45 dibagi 9. Ini kita akan mendapatkan hasilnya minus 5. Kan? Kemudian ada lagi nggak di sini? Oh, di sini nih minus 6 sama kali 2. Oh, perkalian kan? Kan kalau setelah menyelesaikan yang dalam kurung, kita lihat dulu ada lagi nggak yang perlu diselesaikan setelah itu, yaitu perkalian sama pembagian. Nah, ini ada perkalian. Berarti 6 dikali 2 ada min di depannya, berarti ini jadi min 6 kali 2 12, minus 12. Nah, jadi kita akan ketemu sama dengan bentuk angka sederhananya 30. Nah, ini kan nanti minus 6 sama 2 udah berubah jadi minus 12. Nah, di sini dalam kurung ini udah berubah jadi minus 5, tapi ketemu plus. Ya, berarti kan kalau ditulis seperti ini. Di sini udah nggak ada perkalian sama pembagian lagi. Jadi kita hitung aja dari kiri ke kanan. Karena bentuknya setara penjumlahan sama pengurangan. Kita hitung 30 dikurang 12. 30 kurang 12 dapat berapa? Kan? Dapat 18. 18 ditambah minus 5. Ingat, ini minus ketemu plus jadi dikurang juga. Berarti 18 dikurang sama 5. Berarti jawabannya 13. Selesai. Jadi untuk penyelesaian operasi hitung bilangan, di mana operasi hitungnya itu adalah campuran, baik ada penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, maupun ada yang dalam kurung di situ. Bahkan kalau ada nanti ada yang bentuk pangkat, dahulukan dulu yang bentuk di dalam kurung, ataupun kalau ada bentuk pangkat juga dihitung. Dahulukan bentuk yang dalam kurung. Kalau yang soal nomor 1 ini, kebetulan dalam kurung ini penyataannya adalah operasi hitungnya pembagian, berarti tinggal dibagi saja. Kalau dalam kurungnya ini penjumlahannya tinggal jumlah. Jadi utamakan di dalam kurung. Setelah itu baru sesuai dengan urutan perkalian, pembagian, penjumlahan, pengurangan. Seperti itu. Baik, untuk soal berikutnya yang kedua di sini adalah soal perhitungan bilangan bentuk pecahan. Tadi adalah operasi hitung bilangan bentuk bulat atau bilangan bulat. Di sini adalah bilangan pecahan. Di mana cara menyelesaikan operasi hitung bilangan pecahan, biasanya kalau untuk soal seperti ini, di sini ada pengurangan maupun penjumlahan, jadi terpisah sama pecahan lagi, berarti kan dia dibagi. Nah, berarti dahulukan dulu penyelesaian yang di atas maupun yang di bawah masing-masing, yaitu pengurangannya ataupun penjumlahannya. Dengan cara apa? Samakan penyebutnya yang di bawah masing-masing sepasang. Kita lihat yang di atas. Yang di atas itu penyebutnya sini ada 4 sama 3. Sini 3 sama 4. Kurang lebih sama. Jadi 3/4 dikurang 2/3. Sebelum kita kurang, kita harus samakan dulu penyebutnya yang atas. Jadi yang atas gimana caranya, Ben? Ada cara cepat ya kan? 4 kali 3 12. Ini akan dapat 12. Nah, terus nyilang, kali silang. 3 kali 3 jadi 9. 4 kali 2 jadi 8. Jadi bisa seperti itu cara cepatnya. Nyebutnya saling dikali, istilahnya sama pembilang yang seberangnya disilang. Per yang bawah kebetulan sama kan? Jadi lebih sama 12
per 12. Ngilang lagi, 4 kali 4 16, 3 kali 1 3. Seperti ini kita akan lanjutkan hitungnya karena penyebutnya sudah sama. Ini berarti tinggal kita kurang kan, 9 dikurang 8, yang dihitung cuma atasnya aja karena bawahnya penyebutnya sudah sama, dan itu nggak perlu dihitung karena itu bagian pecahan penyebut. 9 kurang 8 1 per 12 per 16 tambah 3 19 per 12. Kalau seperti ini kita tinggal berubah bentuk pembagian yang paling besarnya itu menjadi pecahannya yang paling besar itu menjadi pembagian. Nah, jadi 1 per 12 per ini jadi pembagian 19 per 12. Seperti ini ya. Nah, atau bisa juga dalam bentuk 1 per 12 pembagian bisa diganti jadi perkalian dengan catatan yang di kanan ditukar kan posisinya, jadi 12 per 19. Jadi ini coretan. Jadi yang di atas tinggal 1 per, di bawahnya ada 19 dan jawabannya. Jadi gitu. Jadi kalau untuk bentuk soal seperti ini kita jadi selesainya masing-masing di atas terpisah sama yang di bawah dulu. Masing-masing kita kerjain. Kebetulan ini angka penyebutnya mirip kan ya. Nanti kan bentuknya jadi sama. Jadi selesaikan yang di atas masing-masing dengan yang di bawah juga. Cara penyebutnya disamakan. Tadi caranya dapat 12 dari mana? Sekali aja langsung 4 kali 3 12. Itu bisa cara cepetnya. Nah, atau kalau misalkan kalian tahu istilah KPK itu udah KPK-nya. KPK 4 sama 3 itu 12 ya kan gitu. Nah, sisanya kali silang aja cara cepetnya. Nah, kalau ada metode lainnya yaitu sebenarnya gini, 12 bagi 4 berapa? 3. 3 kali 3 9 sama. 12 bagi 3 4 4 kali 2 8 sama aja kali silang ya kan? Itu cara cepetnya untuk menyelesaikan atau menyetarakan bentuk pecahan atau penyebutnya di dalam pecahan. Kalau udah sama penjumlahan sama pengurangan, itu catatannya penyebutnya harus sama di bawahnya tuh, maka tinggal dikalkulasi dikurang ataupun dijumlah. Ketika sudah selesai pembagian, ya pembagian atau bentuk pecahan ini kan sama aja seperti pembagian, ya tinggal tulis saja seperti pembagian atau dibalik. Atau ini bisa cara cepatnya kan bisa di bawahnya sama 12 bisa dicari 1 per 19 kurang lebih sama seperti itu. Tapi konsepnya yang tadi yang di awal itu cuma beberapa step yang perlu dipotong, bisa dipotong kalau kalian bisa paham. Untuk soal berikutnya ini adalah soal bilangan atau operasi hitung bilangan berbentuk pangkat negatif, dimana kalau yang sudah kita ketahui kalau pangkatnya bilangan itu berpangkat positif ya tinggal kita kalkulasikan saja berapa kali perkaliannya dengan sesuai angka pangkatnya ya kan. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 ada 2 nya ada 3, tinggal dikali semua jadi dapat 8. Tapi kalau pangkatnya negatif kita positifkan dulu pangkatnya berdasarkan kaidah bilangan bentuk pangkat. Pangkat negatif bisa berubah bentuk menjadi pangkat positif, yaitu 4 pangkat min 1 berubah menjadi 1 per 4 pangkat 1 taruh di bawah, dikurang tetap 6 pangkat min 1 itu 1 per 6 pangkat 1. Karena kebetulan mereka sama-sama pangkat 1 berarti kita bisa abaikan pangkat 1 nya, karena 4 pangkat 1 ya tetap 4, 6 pangkat 1 juga tetap 6. Jadi seperti itu. Next, kemudian kita kalkulasiin ya untuk pecahan 4 sama 6 apa, cari KPK nya atau cara cepatnya kali kayak tadi 4 kali 6 24 kan ya, dikurang 24. Next, kemudian kali silang gitu kan, 6 4 6 kurang 4 2 per 24 ya, 2 sama jadi jawabannya 2 per 24. Kalau nggak ada jawabannya di plan, nggak ada disederhanain, sama-sama bisa dibagi 2 dibagi 2 bagi 2 atas jadi 1, 2 bagi 2 1 kan 24 bagi 2 12 selesai. Jadi seperti itu, pangkat negatifnya harus dibentuk atau dirubah menjadi pangkat positif tadi, kan dia sebenarnya punya pangkat 1. Cara merubahnya dia harus pindah ke bawah, itu pangkat negatif menjadi pangkat positif.
baik. Next berikutnya soal operasi hitung bilangan dalam bentuk akar. Seperti apa? Caranya adalah cek akarnya, dan operasi hitungnya di sini adalah operasi hitungnya ada perkalian sama pengurangan. Di sini ada operasi perkalian 2 sama 2, tapi di sini juga untuk 2 akar 50 itu dengan perkalian. Juga ada pengurangan di sini. Nah, kalau dilihat penyelesaiannya itu kita sederhanakan bisa dalam bentuk bilangan yang di dalam akarnya. Contohnya di sini ada akar 125. Kita tahu bilangan akar itu adalah akar kuadrat, kebalikan dari kuadrat. Kalau akar 25 kita tahu 5, akar 36 kita tahu 6. Tapi kalau akar 125 kebetulan semuanya kelipatan 5 dan bisa dibagi 25. Ya ini kita sederhanain aja. 25 dikali 5. 125 itu dari 25 kali 5 kan? Cek aja. Ini kan kenapa mesti 25? Karena ini kan kelihatan 5 dan akar 25 itu ada 5. Nah, sedangkan kalau angka yang lain misalkan 10, akar 10 nggak ada. Minus 25 itu 25 dikali 3 ya. Dikali 2 tetap 2 akar 50. 50 juga dari 25 kan? 25 kali 2 50 ya kan? Nah, dan semuanya ini ada punya 25 kan? Karena dalam akar 25 itu bisa diakarin, nanti keluar jadi akar. Jadi 25 itu keluar dari akar jadi 5 kan? Karena akar 25 itu 5. Dalamnya tetap 5 ini. Yang 25 nya itu semua keluar jadi 5. Minus, ini juga jadi 5 kan? Di dalamnya tinggal 3 dikali, ini ada 2. Nah ini keluar, jadi kali lagi 5. Nah 25 nya jadi 5 kan? Per akar 2. Nah, yang tidak digarisbawahi tetap dalam akar. Sisanya ini kan 2 ada di angka di depan. Kita bisa hitung yang mana dulu. Oh, saya sederhanain dulu. 5 akar 5 dikurang 5 akar 3. Nah ini kali dulu kan. Ini kaliannya jadi 10 akar 2. Nah ini kan dalam bentuk perkalian kan ya. Berarti 5 akar 5 tetap dikurang 10 kali 5. Nah kalau seperti ini perkalian, yang cara perhitungan perkalian dalam bentuk bilangan akar adalah yang di luar akar dikali sama yang di luar akar, yang di dalam akar sama yang di dalam akar. Berarti 5 dikali 10 50 akar 3 kali 2 6. Ini bisa dikurang? Nggak bisa, karena jenis akarnya beda. Ini akar 5, ini punya akar 6. Karena ini akar 5 dan akar 6 nggak berbeda jenis, maka dia nggak bisa dijumlah ataupun dikurang, hanya bisa dikali. Tapi kan ini bukan perkalian, maka selesai di situ. Jadi cek bahwa pastikan di dalam akar ini bisa disederhanakan menjadi bilangan yang mempunyai bentuk kuadrat atau bisa diakarkan. Contohnya 25 itu kan bentuk kuadrat dari 5 ya, 5 kuadrat 25 ya. Apa aja sih bentuk kuadrat? Kan ada 1, ada 4, ada 9, ada 16 kan. 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat ya kan, 4 kuadrat, 5 kuadrat, ada 25, 16 ya kan. 16, 25, 36, 36, 47, 47 dan seterusnya gitu. Itu yang sempat saya pernah kasih di kelas adalah bilangan-bilangan kuadrat. Baik, berikutnya ini adalah bentuk penyelesaian atau penyederhanaan bilangan bentuk pecahan. Maksudnya soalnya sederhanakanlah bilangan berikut atau sederhanakanlah bentuk berikut ini. Kalau dilihat di sini ada variabel x memiliki kuadrat. Biasanya kita sederhanakannya dengan cara pemfaktoran. Seperti yang sudah diajarin sebelumnya di kelas, kita ketahui bahwa sini ada x kuadrat minus 9. Ini x nya punya kuadrat 9. Itu juga sebenarnya bilangan kuadrat. Bilangan kuadrat dari berapa? 3 kan? 3 kuadrat dari 9. Nah sebenarnya ini bentuk faktornya lebih gampang nih. Nah, x kuadrat itu didapetin dari x kali x gitu kan. Nah, 9 itu dari 3 kali 3 ya kan? Di kuadrat. Nah karena di sini min, yang satunya plus, yang satunya min. Tuh. Ini x plus 3 jadi x min 3 tuh. Cara cepatnya seperti itu. Ini hanya berlaku kalau di sini kuadrat, sini kuadrat. Tapi kalau yang ini gimana? Sama, ini ada 2 kurung.
X kuadrat, X sama X. Cek belakangnya. Ini udah nih. Sekarang 3. 3 itu perkalian yang menghasilkan 3. 3 kali 1 kan? Nah, perkalian yang menghasilkan 3, 3 sama 1 kan? Atau 1 sama 3 sama aja. Nah, dia mau dapat minus 2. Nah, di sini minus, berarti 3 sama 1 yang paling besar kan 3. Berarti dia harus minus. Minus di sini plus. Karena kalau minus 3, kita utang 3 dibayar 1, jadi minus 2 kan? Memenuhi. Jadi ini faktornya. Nah, udah seperti ini atas sama bawah, lihat ada yang sama nggak atas sama bawah? Ada, ini X min 3, coret ya. Nah, maka bentuk sederhananya adalah X plus 3 per X plus 1. Nah, selesai. Jadi gimana tadi? Ini dapetin X kuadrat minus 9 di faktornya, jadi ada 2 kurung, gitu aja. Karena kuadrat kan, X nya kuadrat pasti waktu kurungnya ada 2. Biar dapat X kuadrat ya X sama X. Terus cek belakangnya, ini kan nggak punya X, berarti berapa kali berapa yang nggak punya X ini adalah perkalian. Berapa kali berapa yang hasilnya 9? 3 kali 3. Karena minus 9 berarti yang satu plus yang satu minus. Karena dia nggak punya X di tengah yang sama aja 0, berarti kan kalau 3 dikurang 3 kan 0. Kalau ini kenapa jadi X min 3 plus 1? Kayak tadi, karena di sini adalah X kuadrat berarti X sama X. Cek lagi langsung belakangnya, dari depan langsung ke belakang. 3 itu didapetin dari berapa kali berapa? 3 kali 1 atau 1 sama 3 sama aja. Balik juga nggak apa-apa, tinggal cek tandanya mesti minus 2. 3 sama 1 bisa dapet 2 nggak? Bisa, itu 3 kurang 1 kan. Tapi karena minus 2 berarti 3 nya bilangan yang paling besar, dia harus minus, satunya plus. Udah, saya coret yang sama.